Ibu, kita dengarkan sambutan pengarahan sekaligus benar berkenan untuk membuka kegiatan ini ya. Moga waktu saya serahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dewan Sebagai Sebagai saya hormati teman-teman yang membanggakan ya. Para kamu belajar betul yang menjadi depan juga adalah produk pendidikan kesetaraan dan kebangsaan. Saya tangan masuk waktu hiburan. Oh ya, oke. Itu dicipratan juga ke teman-teman PKBM yang lain. Jadi peningkatan kapasitas tidak hanya untuk teman-teman yang ada di SKB, alhamdulillah juga bisa mengupgrade juga para pendidik juga yang ada di PKBM di sekitar. Jadi alhamdulillah terima kasih SKB ya. Mungkin SKB untuk pembahasan ya Pak. Sebenarnya pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan karena satunya negeri, jadi saya rasa pras juga mungkin juga lebih lengkap. Kemudian banyak sarana pendukung lainnya yang bisa lebih difasilitasi daripada PPJ itu yang ada di sini. Komunikasi itu berbeda. Sekarang kan kita tidak tahu orang itu bukan hanya di atas kertas ya, tapi ada sebagainya. Jadi itu rapor potensi dia itu kan tidak kan gitu. Kayak dokter itu tetap semangat meskipun suasananya itu panas ya. Ini mau jam segini, tidak tahu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan penyusunan modul ajar dan KSP kurikulum kita SPNF SKB tahun 2023 kami akan Ucapkan atas segala perhatian, terima kasih ku sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan, semoga Allah menambah keberkahan. Picek balik dimasak lodo. Lodo dimakan bersama adik. Ibu Nulit yang baik menjadi teladan bagi kita semua warga besar SKB. SKB Jaya Jaya Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang terhormat, ini Bapak Tohari, narasumber kita yang beberapa kali kita jumpa. Beliau juga Kepala SKB Mojo Agung. Beliau juga staf penting dari kementerian ya. Nanti beliau yang pertama kali, marilah kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kembali yang telah tersampaikan baik di dinas maupun di SKB terkait dengan IKN, dan juga nanti intinya Pak Tohari akan menyampaikan tentang hal-hal penting yang sangat kita butuhkan di dalam pembelajaran kurikulum berbeda nanti. Jadi nanti kita di sini akan belajar bersama-sama tentang bagaimana yang benar tentang membuat modul ajar yang belum disebutkan RPP itu bagaimana, dan bagaimana untuk pengaturan SKK gitu ya Pak Tohari. Itu yang Pak Tohari bisa ditanyakan. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Tohari. Selamat untuk menyampaikan seluruh ilmunya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Pak Tohari, panjang umur yang berkah, kemudian rezeki yang berkah, utamanya kesehatan, sehingga kami tetap ingin Pak Tohari menjadi teman kami, pendamping kami untuk memberikan hal-hal dan informasi yang baru terkait apapun yang akan akan dikasih isi berpiye hubungan apa yang disiapkan. Saya mohon karena penjenengan adalah orang pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Tohari sebelumnya. Hal yang perlu saya sampaikan kembali terkait dengan KM Bapak kita nanti fokus pada penyusunan mau belajar gitu ya, bagaimana sih mau belajar yang saat ini gitu. Terus ada beberapa hal informasi nanti perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi pendidikan kesetaraan beban belajar itu dinyatakan dengan SKK gitu ya. Kalau mungkin dari Bimbel gitu ya, kalau di Bimbel beban mata pelajaran itu sudah mesti didistribusikan pada setiap jam pelajaran. Contoh matematika 2 jam, terus yang 2 jam lagi untuk belajar Pancasilanya. Ini sudah distribusinya sudah pasti, karena memang sampai situ ilmunya demikian. Karena kita berada pada pendidikan masyarakat, itu ya. Barangkali ini pendidikan agama Islam nanti diberi jam berapa, terus pendidikan Pancasila nanti diberi jam berapa. Kita tidak diberi patokan jam, tapi kita diberi patokannya adalah SKK. Nah, SKK itu apa Bapak Ibu? Ini tadi ya. Satu SKK itu kalau dibuat pembelajaran Bapak Ibu ya. Satu SKK itu adalah sama dengan 1 jam pelajaran atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri gitu ya. Jadi satu SKK itu adalah 1 jam SKK. Berarti kalau dibuat pembelajaran gitu ya, nanti cara mendistribusi tutorial dapat berapa jam dalam seminggunya? Bukan atau tutorial. Kenapa? Yang namanya mandiri itu tidak bisa dijadwalkan Bapak Ibu.
terkait dengan pelaporan BUP yang bisa diberikan bantuan itu hanya pembelajaran tatap muka dan tutorial. Yang pembelajaran mandiri tidak bisa. Aman. Oke, ini adalah jumlah SKK-nya. Jadi gelondongannya adalah untuk 9 mata pelajaran ini diberikan 88 SKK. Tahun ini jadi berapa tahun? Jadi 3 tahun. Karena apa? Karena fase B. Fase B itu kelas berapa? 7, 8, 9. Fase A kelas? Karena beda paket A jadi kurang. Jadi dalam kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, tenang. Fase B adalah kelas 7, 8, 9 paket B semua ya. Yang untuk paket C itu adalah fase E, fase 10, fase F, fase 11, 12. 8 ini dijadikan berapa tahun? 3 tahun Bapak Ibu, 88. Berarti kalau hitungan kasarnya Bapak Ibu sebenarnya meskipun ini tidak harus semua gitu ya, mau bagi 10 juga nggak apa-apa. Tingkat kesetaraan tidak wajib berupa P5 ya. Jadi tidak wajib P5. Yang wajib itu adalah penyampaian profil pelajar Pancasila yang wajib. Ini pendidikan kesetaraan ya, bukan tahu dan punya kalau tahu tetap wajib. Yang pendidikan kesetaraan tidak wajib berupa P5, katakan 30 sampai dengan 50. Apa yang akan kita terapkan sifat-sifat P5 itu ya. Lalu apakah di SKK kita juga harus menjatah untuk pendidikan agama yang lain? Apa juga harus dimasukkan di SKK? Oke, ada yang ada yang non muslim, sementara selama ini kan kita yang dijatahkan hanya yang pendidikan agama Islam. Itu bagaimana? Tapi agama dan mengerti gitu ya. Jumlah SKK-nya sama, karena ada yang jujur tadi, yang pendidikan agama Islam tadi dapat 2 gitu ya. Maka yang jujur tadi otomatis juga dapat 2. Tetapi tidak dicantumkan satu persatu begitu. Satu pendidikan agama dan budi pekerti. Karena kalau dicantumkan satu-satu menghabiskan SKK sendiri nanti. Bisa dipahami ya? Jadi pembagian SKK untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu berlaku untuk seluruh agama yang ada. Bisa dipahami? Aman ya? Budi pekerti begitu ya. Oke, ini dapat 1 SKK. Tetapi kenapa Pak Binjago ada 2 jam? Ada yang tahu sebabnya? Gak paham ya Bapak Ibu? Oke, pendidikan Pancasila ini dapat 2 jam. Mau kami masuk PKN berarti? Oke, gitu ya. Ada 3 tata busana, tata boga sama komputer. Itu dilaksanakan setiap hari apa? Atau menggunakan sistem blok. Penjadwalan mata pelajaran itu diberikan di setiap minggunya. Kalau sistem blok ini boleh dilaksanakan di akhir bulan atau di akhir semester. Di minggu pertama yang akhir bulan, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pemberdayaan dan keterampilan tidak muncul. Munculnya hanya di 1 minggu terakhir. Jadi kan hanya 1 hari tetapi 1 minggu. Selama ini kita menjadwalkan di satuan kita menggunakan sistem yang tadi dengan terakhir tadi menggunakan apa lagi sistem ini. Nah untuk saya kok agak tertarik itu menggunakan sistem blok yang dengan kalau dapatkan di blok itu seperti apa Pak? Kalau dapat itu bagaimana? Kalau dapat itu seperti yang mapel satu dengan terakhir mau setiap minggu misalnya bilang beda dengan 1 bulan sekali. Implementasinya ini contoh yang menggunakan sistem blok itu ya Bapak Ibu. Aman ya? Tidak aman ya ini? Oke. Kita menggunakan sistem blok itu boleh ya untuk beberapa mata pelajaran ini semester. Implementasinya seperti apa? Contoh ini ya. Kalau kita ingin menggunakan sistem blok waktu untuk pemberdayaan sama keterampilan, misal pembentukan SKK-nya itu ketemu 2 bulan terakhir gitu ya. Nah, maka di bulan Juni, pementasan Jawa itu ya, Juli, Agustus, September, Oktober, yang masuk penjadwalan di sana adalah hanya pada mata pelajaran umumnya. Nah, di bulan November, dan pastikan Bapak Ibu, materinya sudah habis. Itu hanya digunakan untuk pemberdayaan dan keterampilan. Halo. Oke, untuk semuanya. Dihabiskan mata pelajaran umumnya berarti 4 bulan pertama gitu ya. Kalau kamunya yang diblokasi 2 bulan gitu ya. Baru pemberdayaan dan keterampilan itu di 2 bulan terakhir. Karena apa? Karena pemberdayaan keterampilan itu SKK-nya besar loh Bapak Ibu ya. SKK-nya pemberdayaan sama keterampilan itu besar. 30%-nya. Kalau mata pelajaran yang lain ya mungkin pembagiannya itu 5 gitu ya. Pemberdayaan dan keterampilan ini bisa 4 dan 6 gitu ya. 4, 6, 4, 6, 4. Misalkan ini 20, yang 10-nya bisa mengangkat. Tidak boleh Bapak Ibu, karena ini sudah ditetapkan oleh keputusan menteri. Misalnya sekali pelajaran Gitu ya. Nah, untuk mengatur administrasi ya, administrasi tidak penting sama implementasinya, begitu ya. Tapi seharusnya sistem blok ini sudah bisa diinginkan gitu ya, gitu. Berarti ada 2 penjadwalan yang nanti di sana. Oke. Jika pasti belum menggunakan RPP atau harus RPP itu berganti nama menjadi belajar. Ya, yang mana? Pertama, masih belum menggunakan RPP,
Atau yang kedua, RPP itu berganti nama menjadi modul ajar. Nah, ada dua. Penggunaan RPP itu masih diperbolehkan, namanya juga tetap RPP. Jadi ada miskonsepsi bahwa modul ajar itu adalah mengganti RPP itu kurang tepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena di modul di kurikulum merdeka penggunaan RPP itu masih diperbolehkan. Jadi opsi boleh menggunakan RPP atau menggunakan modul ajar. Konsep RPP yang dipakai dalam kurikulum merdeka itu adalah RPP yang sesuai dengan Ekonomi yang tahun 2022. RPP yang terdiri dari 3 langkah. Pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan satunya adalah assessment. Itu adalah konsep RPP pada kurikulum merdeka. Dengan item berikut, komponen berikut: tujuan pembelajaran, langkah-langkah, assessment, dilengkapi dengan bahan ajar atau media ajar, itulah yang dinamakan dengan modul ajar. Itulah sebenarnya konsep komponen minimum dari modul ajar. Itu hanya muncul di jenjang SMA. Apa ada SD itu geografi? Paket B ada tidak ada. Kira-kira mata pelajaran apa yang hanya muncul di fase atau di paket C? Ekonomi, antropologi, sosiologi, biologi, kimia, fisika. Jadi kalau Bapak Ibu mencari fisika mulai kelas A tidak ketemu. Kalau mencari apa? IPAS. Bukan IPA tapi IPAS. Kalau IPA itu ya, itu. Sekali itu masih 9 keterampilan. Yang pertama adalah tata busana, tata boga, pertanian terpadu, pengelolaan sampah, pengimpanan tangkap, robotika, konten kreator, komputer aplikasi sama barista. Ini adalah keterampilan yang sementara ini difasilitasi dengan menghibur sampai pembelajaran. Peserta didik ya pada fase E, peserta didik terampil dengan membaca dan menuliskan tentang konsep dasar ilmu geografi. Sampai terakhir ini nanti harus dicapai peserta didik di kelas 10. Sampai terakhir itu ya. Ini adalah capaian pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik di kelas 10. Itu adalah membaca sampai terakhir nanti itu ya. Itu nanti dipelajari di kelas berapa? 11, 12. Capaian pembelajaran. Maka CP adalah ini. Itu ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Ini bingung atau belum? Kita praktik ya, biar fresh gitu ya. Pada kurikulum merdeka Bapak Ibu, pemberdayaan tidak berdiri sebagai mata pelajaran itu ya, karena capaian pembelajaran itu tidak ada mata pelajaran, bukan capaian pembelajaran pengetahuan, tetapi capaian pembelajaran sikap. Silahkan Bapak Ibu lihat pemberdayaan saya bukan ya, capaian pemberdayaan itu apa? Sikap itu masih 9 keterampilan. Yang pertama adalah tata busana, tata boga, pertanian terpadu, pengelolaan sampah, pengimpanan tangkap, robotika, konten kreator, komputer aplikasi sama barista. Ini adalah keterampilan yang sementara ini difasilitasi dengan menghibur sampai pembelajaran. Kan Ibu ya? Ini nanti capaian pembelajaran ini nanti kalau ini fase A berlaku 2 tahun. Karena kelas 1 dan 2. Nanti kalau fase 3 tahun, tinggal kita nanti kan memecahnya ini ya materinya. Yang kelas 8 mana? Nanti makanya kita perlu membuat tujuan pembelajaran ini, memecah poin-poin pentingnya. Baru nanti kita urutkan. Jadi berlakunya kapan? Misalkan nih capaian pembelajaran ini total nanti ya dari keseluruhan elemen itu ketemu 30 tujuan pembelajaran untuk fase B SMP. Berarti dalam 1 tahunnya kita dapat berapa elemen? Ada berapa titik? 30 dibagi 3. Berarti dapat 10. Itu 1 tahun. Berarti per semesternya ada berapa TP? 5. Begitu ya. Nah, sekarang kita praktik Bapak Ibu membuat membuat 7 pelajaran, tujuan pembelajaran dari 1 elemen mata pelajaran Bapak Ibu. Kita membuat alur seperti ini. Ini memang keterampilan Pak. Ini adalah keterampilan terpadu ini. Maksudnya gini, itu ya terus jawabannya untuk otomotif dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Kita masih hanya ya saat ini masih difasilitasi untuk keterampilan Pak. Ya tadi yang saya sebutkan keterampilan robotik, terus perikanan tangkap dan capaian pembelajaran dan elemennya lengkap. Nah, untuk seperti pembekalan dan sebagainya yang memang belum difasilitasi itu boleh membuat capaian pembelajaran sendiri. Karena saya buka yang keterampilan tata fase A sampai fase M. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan keterampilannya membatik atau pembekalan boleh, tapi silahkan mengembangkan sendiri kurikulumnya terkait pencapaian tersebut. Seni, gitu. Bukan dikosongi, tetapi saya berseni nggak? Oke, ada seni nggak? Muncul berapa? Mata pelajaran seni ada nggak? Seni, silakan dipilih itu, tetapi yang diajarkan adalah salah satu dari 4 seni ini tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Karena capaian pembelajaran contoh Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, fisika itu muncul dari fase A.
Enggak. Fase B muncul enggak? Sama dengan SBK. Carikan data capaian pembelajaran SBK ada di fase. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan syarat-syarat kekongruenan pada sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan panjang sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan aplikasi perkiraan angka semakin. Misalkan satu CP nanti ketemu ini mungkin 10 itu masih satu elemen. Padahal matematika ada 5 elemen. Kalau masing-masing elemen ketemu 10 kali 5 berarti ada 50 elemen. Misalkan ya. Coba pelajaran itu adalah goalnya Bapak Ibu ya, bukan indikatornya. Nanti akan lihat penyusunan modulator. Itu ya. Dan saya itu tadi itu lebih kepada tujuan pembelajaran atau KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti akan kita lihat, gitu ya. Oke, berikan tepuk tangan Bapak Ibu, kita mulai saja dulu. Dengan proses sejarah, dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menganalisis fakta sejarah, menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan, serta memaknai nilai-nilai masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, elemen keterampilan proses sejarah itu panjang ya, tidak hanya segini ya. Nah itu nanti yang itu capaian pembelajarannya di sini itu tidak boleh dicuplik begitu Bapak Ibu. Jadi harus keseluruhan, gitu ya. Harus keseluruhan, terus tujuan pembelajarannya juga utuh, gitu ya. Memang untuk sejarah IPA IPS itu hanya terdiri dari 2 elemen. Makanya capaian pembelajarannya banyak. Beda dengan bahasa Indonesia, matematika, gitu ya. Sejarah itu hanya keterampilan proses ya, sama pengalaman konsep gitu ya. Maka capaian pembelajarannya banyak. Itu harus dituangkan semua. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tunjuk satu-satunya. Geografi fase F kelas 11-12, elemenya keterampilan proses, CP-nya peserta didik mampu dalam membaca dan menuliskan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman gaya di Indonesia dan dunia, Sebenarnya buat peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang posisi strategis. Ini sebenarnya bisa menjadi satu tujuan pembelajaran. Terampil dalam membaca dan menuliskan tentang pola keanekaragaman gaya di Indonesia dan dunia. SDK elemennya mengalami, kemudian capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman dan pengamatannya terhadap lingkungan, perasaan atau empatinya secara visual dengan menggunakan proporsi gestur dan ruang. Yang tujuannya sendiri, Pak. Tujuannya sendiri gitu ya. Oke. Kalau yang ininya mundur capaian pembelajaran sampai waktunya. Oke. Nah, oke, pertanyaan saya adalah dasar itu memahami objek-objek flora ini sekitarnya dari mana? Oh, oke. Gak apa-apa, berarti sudah mengerti itu Bapak Ibu. Cuman ini kan sudah bermain tajam dalam gitu ya. Nanti harus tahu memahami objek-objek sekitar ini dari mana gitu. Kan TP-nya ini lebih tinggi dari CP-nya. Aku mengamati, mengenal, merekam, menuangkan. Sama memahami itu tinggi mana Bapak Ibu? Nah, kan artinya CP ini lebih tinggi dari CP-nya. Padahal secara kaidah TP ini lebih rendah dari CP-nya gitu. Gak apa-apa, tapi nanti akan lihat di pembelajarannya. Jadi mengidentifikasi itu bagian dari sini apa-apa, mengidentifikasi. Cuma yang memahami kita tadi menariknya ke atas karena memahami itu proses ada menganalisis dan sebagainya. Oke, berikan pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sudah cukup berapa penurunan ini nanti. Oke. Nah, ini dipegang dulu ya. Tugas dari pendidik adalah menyusun tujuan pembelajarannya. Jumlahnya berapa? Terserah, nggak ada batasan, gitu ya. Yang menentukan siapa ya terserah tutornya melihat dari kompetensi materinya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita susun nanti kan belum tentu materinya masih acak begitu ya. Maka perlu kita urutkan dari awal sampai akhir. Nah, urutan itulah yang namanya alur tujuan pembelajaran. Elemen lagi anggotanya. Jadi tidak dikelompokkan elemen. Oke. Bingung apa tidak Bapak Ibu? Halo, bingung apa tidak? Bu ya, saya SKB Negara ini bahan ajar dan video pembelajaran dan bahan ajar yang diunggah di baik di platform Merdeka Mengajar satuan pendidikannya maupun secara personalnya itu masih sangat minim. Media sosialnya 80-90% berisi aktivitas kegiatannya, gitu ya. Saya masih melihat minim sekali bahan-bahan ajar yang dipakai pada proses pembelajaran. Atau memang belum juga Bapak Ibu. Jadi hampir 90% itu isinya adalah aktivitasnya anak-anak sedang peringatan Maulid Nabi. Hari ini kita sepakat bersama-sama ya mau mengerjakan lembaganya ya. Melakukan klasifikasi hidup dan benda berdasarkan karakteristik biologi. KTP-nya yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri hidup. Gitu ya. Hanya sampai itu saja Bapak Ibu. Berapa menit Pak yang dibutuhkan Pak untuk membuat tersebut? Berapa menit kira-kira 15 menit cukup ya? Ya, aman 5 elemen ya. Misalkan tujuan pembelajaran tadi Ibu ya.
tujuan pembelajaran yang diambil tadi dari elemen apa? Maka capaian pembelajarannya ya, khusus untuk IPA Bapak Ibu hanya bagian dari tujuan pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena IPA itu sangat padat. Hanya pas bagian itu saja. Mata pelajaran sejarah untuk kelas 11. Ya, silakan. Untuk dinamika hari 2024 semester banjir. Kalau waktunya untuk saya belum tahu lagi. Tidak jaga. Untuk dimensinya yang pertama tercapai pada teman-teman digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kasih pikiran orang-orang atau kelompok masyarakat dalam menciptakan dan pergerakan sejarah. Ini akan mengidentifikasi kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Kedua, mengidentifikasi sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh kerajaan yang benar. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kiprah orang-orang atau kelompok masyarakat dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah. Kuncinya di mana? Tujuan pembelajaran ini mengidentifikasi orang atau kelompok masyarakat dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah. Kalau KKTP-nya diambil tentang kerajaan, sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak sesuai. Karena apa? Karena objeknya di sini adalah orang atau kelompok. Sedangkan yang dari Ibu Dina objeknya adalah tentang benda. Gitu ya. Nanti disesuaikan ya. Menjelaskan mungkin tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah itu siapa, nanti tolong dijelaskan. Oke, gini ya, begini. Oke, lanjut sama begini. Silakan mau masuk ke dalam belajar. Memang secara bertahap kita masuk ke dalam belajar. Warga belajar mampu mendeskripsikan unsur-unsur seni rupa. Oke, dan lihat dulu ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa? Kita bedah dulu. Tujuan pembelajarannya adalah ini teknisnya jangan lupa. Itu ya. Verifikasi unsur seni rupa pada objek alam sekitar. Pertama, diturunkan dalam warga belajar mampu mendeskripsikan pengertian seni rupa. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Ini kompetensinya gimana sih? Mengidentifikasi seni unsur seni rupa pada objek alam sekitar. Jadi pada ini adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan, gitu ya. Unsur seni rupa pada objek alam sekitar ini tidak masuk di bawah, ini juga kurang. Ini menjadi bias bawahnya. Mengidentifikasi unsur seni rupa pada objek alam sekitar. Sebenarnya gampang Bapak Ibu menurunkan ke KKTP. Pertama, peserta didik bisa menjelaskan ya unsur seni rupa pada objek alam sekitar. Yang kedua, peserta didik bisa menyimpulkan seni rupa, unsur seni rupa pada objek alam sekitar. Itu adalah nomornya. Jadi kita tidak terlalu menyimpang jauh. Cukup dua kelasnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Oke. Pertama, apa yang ingin digambarkan dari tiga KKTP tadi pilih. Satu pertemuan boleh terdiri satu atau dua KKTP. Gitu ya. Contoh, peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya apa? Peserta didik melakukan studi dan sebagainya, ini boleh begitu ya. Ada yang namanya assessment awal. Oke, yang kita berikan contohnya ya Bapak Ibu. Pada Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya kira saya tidak bisa masuk ke sana ya, karena ini adalah ranah pendidiknya, gitu ya. Sampai nanti pada proses pembelajarannya. Cuma nanti saya akan masuk pada assessment awalnya itu seperti apa sih? Gitu. Satu juga silakan. Persepsi dan sebagainya boleh diberikan, boleh tidak begitu ya. Tetapi yang harus ada itu sebenarnya adalah assessment awal pada pertemuan pertama kali. Oke, nanti akan saya jelaskan. Coba. Mampu memahami perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praksara. KKTP-nya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat praksara. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis manusia praksara di Indonesia dan perkembangannya. Yang ketiga, mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa praksara di Indonesia. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hasil-hasil kebudayaan masyarakat pada masa praksara di Indonesia. Pertemuan pertama nanti KKTP-nya apa? Mampu mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat praksara. Oke. Kegiatan awalnya melakukan pembukaan dengan salam membuka dan berdoa. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, mengajukan pertanyaan pemantik, dan menginformasikan tujuan belajar. Asesmen awal itu wajib dilaksanakan di awal pertemuan. Pertemuan itu asesmen awal itu hanya wajib di awal. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu penentu lulusan sekarang itu apa, rapotnya seperti apa, nanti akan saya berikan. Oke, ini contoh asesmen awal. Bapak Ibu kan belum asesmen awalnya harus benar. Pada kurikulum mereka, nah ya dari sini dari asesmen awal. Apakah seluruh peserta didik sudah menguasai seluruh materinya dengan baik atau belum? Maka tentu berbeda penyikapannya ya, apalagi pendidikan sekarang. Gitu ya, yang peserta didiknya sangat beragam, ada yang usia dewasa, ada yang usia sekolah. Tentu pemahaman mereka itu sangat bervariasi. Ternyata pasti diturunkan gradenya. Antara 1 sampai 10 gitu ya, pasti grade 4 sampai 5 gitu ya. Karena kalau grade 9 kapok gitu ya. Udah enggak apa-apa di grade 10. Itu bisa dulu juga yang masuk dari data yang mudah. Yang usia dewasa ini yang perlu betul sempurna gitu. Maka Bapak Ibu ya, jadi asesmen awal ini nanti dampaknya masih
kita memverifikasi peserta berikutnya. Ada yang berkategori lebih gitu ya. Ada yang sudah paham atau lebih paham. Intinya Bapak Ibu, dan ini nanti harus berubah. Kita coba membuat video pembelajaran dalam satu pada setiap mata pelajaran. Nanti akan ada itu aplikasi gitu. Saya kira banyak sekali aplikasi bisa digunakan dari Canva, menggunakan Opal itu juga bisa. Maka Bapak ya, jadi yang dicantumkan di sini bukan video orang lain tapi video dari Bapak Ibu. Halo, sepakat ya? Kurang lebih pola-polanya sama, tinggal melihat kriteria pencapaian tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Gitu. Ini contoh yang pertama kedua Bapak Ibu ya. Ini apa yang akan dilaksanakan? Kalau ada satu KKTP maka sebutkan satu KKTP. Kalau ada dua maka dua KKTP nya harus dilakukan proses pembelajaran. Jadi bukan asal bicara-bicarakan dulu itu. Jadi dalam pembuatan modul dari yang susah itu bukan membuat pembelajarannya Bapak Ibu. Yang paling susah itu adalah proses menurunkan capaian pembelajaran menuju tujuan pembelajaran dan membuat alurnya. Ketika semua poin-poin ini Bapak Ibu akan tinggal masukkan ke dalam. Distribusikan CP menuju tujuan pembelajaran. Halo. Ini yang bikin di mana nih Bapak Ibu? Belakang dingin atau panas? Tata busana boleh Bapak Ibu. Keterampilan komputer, aplikasi perkantoran boleh, gitu ya. Nah yang membedakan itu apa? Ya fungsi ada mix pembelajaran artinya apa? Ada capaian pembelajaran pembelajaran di sana. Jadi yang dimasukkan nanti bukan hanya tujuan pembelajaran keterampilan pertanyaan terpadu saja, tetapi ada TP dari pembelajaran. Ini apa saja Bapak Ibu? Kesadaran diri, harga diri, penilaian diri, apalagi akses terhadap pengambilan keputusan. Nah, itu nanti salah satu TP yang harus dimasukkan dalam, harus terintegrasikan dengan keterampilan. Gitu ya. Karena apa? Karena mix. Bingung apa tidak Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Ibu Jepang ini dari PKB atau dari SKB? Iya. PKB apa Bu? Pasko. Ada keterampilannya nggak Bu? Keterampilannya apa Bu? Tetap bersama. Oke. Jadi aktivitas pembelajaran di sana nanti harus menanamkan profil pelajar Pancasila. Ini yang penting. Profil pelajar Pancasila enggak? Apa? Mandiri, benaran kritis, ya dan belajar. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Misalkan kegiatan keterampilan peserta didik berkelompok gitu ya, berkelompok membuat adonan kue gitu. Nah, kira-kira ada enggak profil pelajar Pancasila di sana? Apa itu? Mungkin gotong royongnya begitu ya. Contoh terhadap pertanyaan terakhir ya, apotik lokal, apakah itu bagian dari profil pelajar Pancasila? Coba 6 profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan, terus berpikir dari global ya, mandiri, kreatif, benar kritis, gotong royong, satunya, DP 5, 65. Nah, di antara itu Bapak Ibu ya, kira-kira mencintai alam lingkungan sekitar yang mencintai alam itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Masuk mana coba kira-kira? Beriman dan bertakwa itu Bapak Ibu ya. Satu kali di awal pertemuan. Apakah cukup sekali? Cukup sekali Bapak Ibu. Namanya penawar ini hanya di awal saja. Lanjut Bapak Ibu, ini kegiatan ini sudah tanah dari Bapak Ibu semua. Ini sudah tanah dari Bapak Ibu semua. Itu ya. Nanti teman-teman kedua ketiga silakan dilakukan. Sekarang yang ingin saya lakukan, saya tampilkan Bapak Ibu ya, bahan ajar. Maka bahan ajar itu harus dilakukan dalam modul ajarnya. Entah itu bahan ajar berupa video gitu ya, bahan ajar berupa PPT-nya. Kalau PPT bagaimana? Silakan tunggu di drive gitu ya, dicantumkan linknya. Bisa ya. Buat dekat bisa ya Bapak Ibu, mudah itu bakal itu. Kenapa kok link itu kan sudah link? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau belajar itu dicetak gitu ya, gimana ya kan link itu Bapak Ibu? Gak bisa, kan manual satu juga rawan salah gitu ya. Kecuali kalau linknya itu BPT masih memanjir gitu ya. Dampingan penyusunan modul belajar, saya pasti minta ada barcode-nya untuk memudahkan kita linknya ini. Kalau ketik manual panjang dari nanti, panjang sudah rawan salah gitu. Ikhtisarnya adalah begini. Sekarang sudah tidak ada ujian nasional lagi pada pendidikan formal maupun non formal. Sudah tidak ada lagi yang namanya UPK, ujian pendidikan kesetaraan juga sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya adalah yang menjadi pengeluasan saat ini apa? Makanya kita akan bahas yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penentu lulusannya apa? Sekarang kita mengenal dua jenis Bapak Ibu ya, asesmen formatif sama asesmen sumatif.
Karena asesmen formatif ini sifatnya untuk memantau dan memperbaiki proses. Yang kita diskusikan tadi, asesmen awal itu adalah contoh formatif. Kita nilai berapa? Apakah masuk nilai rapor? Tidak. Itu hanya untuk cek obat itu ya, peserta diri sudah mana sih dalam menguasainya. Dari setelah pembelajaran gitu ya. Sudah paham atau belum? Yang belum paham yang mana? Nah, itulah contoh asesmen formatif. Beberapa pembelajaran asesmen dalam proses itu ya, bertujuan untuk memperbaiki proses. Benar-benar pertanyaannya ya, hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman peserta didik terhadap ruang lingkup yang baru. Untuk kenaikan kelas, penentu kelulusan ini asesmen sumatifnya. Gitu. Asesmen sumatif, ulangan harian kalau ada, UTS ataupun ujian akhir semester. Apakah UAS itu masih dibutuhkan? Boleh dibutuhkan. Apakah tidak diadakan UAS ini sudah apa? Sudah tidak apa-apa. Kalau yang melakukan itu secara teratur, maka satu-satunya cara adalah dengan mengadakan ujian akhir. Mas pada berikan saran itu apa? Pertama untuk melihat apakah peserta dirinya itu masih hidup atau tidak. Ini wajah depan itu ada orang yang tidak teliti kayaknya ya. Pernah koreksi? Yakin? Nilainya juga sama dengan itu. Yang diberikan saran. Atau nilai ijazahnya. Karena ada dua, SKHUN sama nilai ijazah. Waktu itu hasil ujian nasional itu 2,5 1,2 gitu ya. Itu mata pelajarannya pada waktu itu Pak. 3,4 apa kan lulus dulu namanya pada waktu itu wah ini sudah sebenarnya mau belajar kita ini tidak bisa mengukur lulusan di semester 1 sampai semester akhir untuk paket B dan paket C kelas 7 sampai kelas 9 ada berapa nilai apa? Dengan dapur apa? Mulai tahun ajaran baru ini semester ini Bapak Ibu anak UPK sudah dihilangkan tahun ini akan dikunci untuk nilai rapor. Ketika rapor nanti dikunci maka nilainya masih di dalam manual yang untuk rapor nanti. Nilai rapor dikunci itu dampaknya apa? Dampaknya adalah jika nanti ada peserta didik sudah kelas 12 tapi nilai rapornya di kelas, apakah mungkin ketika itu berbasis rapor tidak ada yang 1 September bisa berbeda 31 Desember 1 Januari bisa mutasi atau tidak Bapak Ibu? Sudah tidak sama dengan ketika nanti dikunci maka ya walaupun dia masuk tetapi tidak terekod nanti Bapak Ibu. Ketika sudah di cut off 31 Agustus banyak yang komplain ini peserta didik sampai 31 Desember belum ditarik data dan sebagainya, baru kelas 12 baru juga semuanya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya banyak nilai yang sudah muncul makanya tidak ada batasan pada kita memberikan ya. Cuma nanti akan saya berikan deskripsinya. Nilai 55 ini tidak jalan pada prosesnya, yakni asesmen formatifnya tidak berjalan. Semester 1 sampai semester kita akan punya siswa pembelajaran dan kelas 2. Kita mau bahwa semester 1 sampai semester 4-nya dia itu sudah terekam seperti takutnya nih Pak, takutnya akan langsung balik, kalau sudah dibalik nanti belum diisi, terus kita ketika kesini kan tentunya begitu juga memastikan iya nanti bisa langsung kelas 12, saya ini nanti bisa ujian, bisa lulus gitu Gitu. Kalau nanti ini saya belum tahu skemanya ya beberapa jaringan, tetapi silakan nanti dikonfirmasi pada sekolah yang lama. Makanya sekarang dirapikan. Apalagi formal itu sudah, kalau itu mutasi dari formal itu sudah pasti Bapak Ibu tidak ada kendala gitu ya. Kalau yang formal tidak Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan itu adalah dari sama-sama satuan pendidikan non formal. Berarti kita masih bisa untuk yang 3 ini kan kita masih gantung nih Pak. Selama itu belum sampai 31 Desember, jadi kita masih bisa menerima ketika peserta didik itu. Kan biasanya ditanya ya. Silakan. Berarti kita masih bisa untuk yang 3 ini kan kita masih gantung nih Pak. Selama itu belum sampai 31 Desember, jadi kita masih bisa menerima ketika peserta didik itu. Kan biasanya ditanya ya. Silakan. Kalau misalnya ada yang lewat itu biasanya dikunci tidak bisa sekali. Nah itu yang akan dikunci. Jadi berdasarkan 3 kode juga. Loh, ya memang harus. Soalnya kemarin operatornya itu Ya, wajib hukumnya. Apalagi sekarang sudah tidak ada. Nah itu berarti PKBM-nya tidak menerima PKBM, entah operatornya tidak update gitu ya. Ada bug, tidak silakan. Itu menginput nilai manual rapornya gitu. Begitu Bu ya. Tapi misal tidak Bu. Yang PKBM lain baru malah mana? Misalnya ini ada itu. Sudah tidak ada. Terus gantinya apa nanti di sini asalnya? Jadi di sini ada nama mata pelajarannya, nilai akhirnya berapa sama capaian kompetensi. Halo, KTP silahkan disimpulkan. Peserta didik ya dari materi tadi, terhadap materi tadi apa? Misalkan peserta didik sudah menguasai TP ini. Nah, yang belum dikuasai TP apa? Gitu. Boleh masing-masing kita capaian kompetensi ya, kompetensi oleh masing-masing betul. Nanti apa tidak ada kesatuan dalam hal ini yang benar itu mestinya satu saja. Jadi tidak seperti itu.
Untuk itu hanya membuat deskripsinya gitu ya, tentangnya gitu. Nanti yang tetap yang mengikut adalah operator gitu yang dibuatkan aplikasi, nanti pasti akan ada aplikasi rapotnya gitu. Jadi itu terkait itu ini apa? Matematika kita masih banyak sekali. Kalau aplikasi rapotnya Pak, sama dengan rapot juga. Jadi nanti range nilai 1 sampai sekian itu deskripsinya apa gitu. Itu kalau mau rapotnya yang generik gitu ya. Kalau yang mau yang khusus tadi ya, misalkan ada catatan-catatan khusus yang memang harus manual. Itu ya. Oke, nah untuk pengganti nilai sikapnya itu ya Bapak Ibu, pengganti mana sikapnya? Nilai sikapnya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi Ibu Seti, ibu yang lain, Bu Isna, Bu Eni, itu kan sebentar lagi mau menghadapi ujian. Jadi saya minta kelonggaran ya untuk pengumpulan itu Pak, pemantauan hasil kerja ini kita lakukan saja setelah tes, jadi setelah tanggal 10 Desember gimana. Tapi sudah siap selesai seperti apa yang diminta oleh Pak Tohari. Dan satu lagi Pak Tohari, saya benar-benar terima kasih dengan mengingatkan seperti itu terkait dengan pembuatan modul ajar, kemudian bahan ajar yang termasuk video-video pembelajaran itu memang sangat penting, apalagi sebentar lagi kita Januari persiapan untuk menuju akreditasi. Jadi terima kasih, ini bahan kita sekaligus kita mendayung 1, 2, 3 pulau terlampau. Terima kasih Pak. Berapa banyak? 4. Berarti hanya tidak ada. Jadi yang lainnya tidak, jadi batas waktu Betul. tertentu. Berarti yang khusus ini diskusinya yang 4 itu ya, spesifikasinya yang banyak ini. Adalah keluarga, anak-anak saya, teman-teman saya dan teman Pak Tohari. Jadi saya minta nanti mengumpulkannya tanggal 10 Desember. Itu harus siap semuanya tanpa kecuali tanpa ada basa-basi. Mungkin nanti sudah bisa begitu ya. Ya. Karena satuan pendidikan, kalau orang Jakarta itu melihat satuan pendidikan, kita itu sudah tidak melihat jenis ini tidak dilihat aja PMM. SKB Trenggalek sudah, tetapi belum banyak aktivitas di sana, masih belum ada 2% untuk PMM-nya. Karena belum banyak yang beraktivitas di sana gitu. Kita hanya isinya di YouTube. Nah, betul. Kita wakil PMM, kita punya akun belajar, harus segera daftar, menghubungi dinas ya. Banyak kan dinas, tahu kok katanya ya. Kalau untuk akun belajar gitu, kan ya. Jadi yang menggunakan akun belajarnya operatornya. Luar biasa, teman-teman, dalam waktu singkat, insya Allah penjaringan bisa menangkap banyak hal yang telah disampaikan bersama Pak Tohari. Ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tohari bermanfaat buat pribadi, buat lembaga, dan buat anak didik kita semua ya. Saya berdoa apa yang telah disampaikan Pak Tohari ini menjadi pegangan, menjadi apa ya, notes yang bisa untuk maju ke depan, memajukan lembaganya masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada PKBM Darul Falah, PKBM Subul Salam, PKBM Pasko yang bersedia hadir memberi apa-apa. Semoga kedatangan penjaringan semua termasuk dari Wakulimo dan dari Bogoran mendapat balasan dari Allah dengan kebaikan, pahala kesehatan yang sebaik-baiknya dari Allah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, hati-hati jalan, ilmu, dengan kesehatan dan kemudian berlipat. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the